Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas teori psikologi sastra. Nah, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama dengan mempelajari manusia atau tokoh dalam cerita tersebut dari dalam. Daya tarik dalam psikologi sastra ini adalah pada masalah manusia yang melukiskan potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Pengarang dalam karyanya sering menambahkan pengalamannya sendiri atau pengalaman yang sering dialami oleh orang lain. Psikologi sastra membahas tentang id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang asli di bawah sejak lahir. Dari id ini akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drive. Id berada dan beroperasi dalam dan mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi id, kenikmatan adalah keadaan yang relatif inatif atau tingkat energi yang rendah, dan rasa sakit adalah tegangan atau penikmatan energi yang mendambakan kepuasan. Jadi ketika ada stimuli yang muncul energi untuk bekerja, timbul tegangan energi. Id beroperasi dengan prinsip kenikmatan, berusaha mengurangi atau menghilangkan tegangan itu, mengembalikan ke tingkat energi yang rendah. Proses ini ada dua cara, yaitu tindakan refleks dan proses primer. Yang kedua ada ego, berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan melalui proses sekunder, yakni berpikir realistik, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana ini menghasilkan objek yang dimaksud. Proses pengujian ini disebut dengan uji realita. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan secara realistik. Dari cara kerjanya dapat dipahami, sebagian besar daerah objek ego berada di kesadaran, namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah tidak sadar. Ego adalah eksekutif pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang ketiga ada superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memiliki prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan sepertinya ego ia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di tiga daerah kesadaran, namun berbeda dengan ego. Ada dia mempunyai kontak dengan dunia luar, sama dengan id. Nah, di sini aku akan membahas novel Pasung Jiwa. Nah, pada novel ini berisi tentang kepribadian tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa oleh Oki Madasari dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Teori yang digunakan untuk menentukan psikologi atau kepribadian tokoh ini yaitu teori Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa ada 3 langkah-langkah dan struktur kepribadian yang dilakukan untuk menentukan psikologi seseorang, yaitu id, ego, dan superego.
Yang pertama ada It. Adapun kutipan dalam novel Pasung Jiwa, tokoh utama dari Sasana yaitu suara gitar, gendang, seluling. Semua berpadu indah dan bergairah. Orang-orang di sekelilingku juga ikut bergoyang. Kepala mereka menunduk, miring, dan menengadah sambil mulut ketika terus bernyanyi. Perlahan tubuhku mulai bergerak, tapi ku sadar aku ikut bergoyang. Aku tipen di atas, menandakan adanya It yang melekat pada tokoh Sasana. It terdapat pada tokoh Sasana muncul secara alamiah karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls, bahwa yang menggerakkan Sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada antara orang-orang yang bergoyang. Yang kedua ada ego. Adapun kutipan ego dalam novel Pasung Jiwa yaitu, tanpa aku sadari aku ikut bergoyang. Awalnya hanya goyangan kecil, lalu tanganku mulai bergerak, lalu tubuhku meluk ke tangan dan ke kiriku, lalu sebelum tubuhku, dan menirukan gaya orang-orang yang ada di sekitarku, mengikuti suara-suara yang mereka keluarkan. Pada kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut ada hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, ataupun nikmat sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas ego pada kutipan di atas bahwa tokoh Sasana bergoyang hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Yang ketiga ada super ego. Adapun kutipan super ego yang terdapat pada novel ini pada tokoh Sasana yaitu, sesekali aku memejamkan mata dan merasakan nikmat yang berbeda. Saat mataku terpejam, tiba-tiba tanganku ditarik orang, tarikan yang sangat keras. Aku bergelagap, baru kemudian aku sadar siapa yang menarik tanganku. Ibuku. Aku bisa datang ke sini sendiri dengan jalan kaki, walaupun baru pertama kali. Ya, ini baru pertama kali. Banyak sekali hal pertama yang kudapatkan. Malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tidak akan melupakan dan menyesalinya, meskipun aku harus menanggung akibatnya. Pada kutipan di atas terdapat super ego pada tokoh Sasana. Pada kalimat, malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahunku. Aku tidak akan melupakan dan menyesalinya, meskipun aku harus menanggung akibatnya. Terdapat nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk, karena Sasana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu. Bahkan Sasana juga harus menanggung akibat dari kesenangan yang ia lakukan. Senang sekali mendengar seseorang bisa berhenti melakukan sesuatu karena bosan, tapi sayangnya tidak denganku. Aku bosan, tapi aku berhenti melakukan. Aku tidak suka, tapi aku harus selalu bisa. Nah, selanjutnya ada tujuan kajian psikologi sastra. Nah, tujuannya adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya melalui pemahaman terhadap para tokoh. Misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan lainnya yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan fisik.